Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana komentar dari seorang peneliti dari Belanda yang bernama Martin van Buren-Nessen. Itu namanya ya. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Ya, meskipun buku ini sebenarnya secara detail membahas tentang bagaimana seluk-beluk dari Kitab Kuning yang merupakan tradisi di kalangan pesantren, ya, kemudian ada penelitian tentang pesantren di Indonesia dan juga mengenai tarekat-tarekat yang berkembang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, yang di Indonesia, atau tradisi-tradisi Islam di Indonesia, dan itu sudah dijelaskan dalam kitab ini. Namun ada satu hal yang menarik di dalam buku ini, di mana dalam buku ini penulis itu sedikit mengulas, sedikit membahas tentang Syekh Jumadil Kubro yang merupakan leluhur dari Wali Songo. Beliau itu sedikit mengulas tentang Syekh Jumadil Kubro, kemudian mengenai silsilahnya. Kemudian ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu pandangan beliau mengenai pendapat-pendapat dari Alwi bin Thahir Al-Haddad dan apa yang dilakukan oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad dalam silsilah Wali Songo, yang kemudian dikait-kaitkanlah oleh Alwi bin Thahir Al-Haddad dan mengatakan bahwasanya Wali Songo itu memiliki gelar atau marga Azmat Khan yang bersambung kepada Syekh Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Irbad bin Ali Khalid Qasim dan seterusnya, yang merupakan nasab yang bersambung kepada Ba'alawi. Dan sebelum kita masuk ke sana, bagusnya saya jelaskan di sini bagaimana biografi tentang penulis, ya, bahwa penulis itu bernama Martin van Buren-Nessen yang lahir di kota Schoonhoven di negeri Belanda pada tahun 1946 ya. Setelah menyelesaikan studi matematika dan fisika di Universitas Utrecht ya dengan gelar Doctorandus Fisika Teoritis pada tahun 1971, ia lebih menaruh minat kepada sosiologi dan antropologi sambil mengajar matematika di SMP atau SMA. Mempersiapkan diri untuk berpindah disiplin keilmuan, dan pada tahun 1974 sampai 1976 dia melakukan penelitian lapangan di berbagai daerah Kurdistan bagian Iran, Irak, Syria, dan Turki, dan menulis disertasi mengenai kehidupan sosial dan politik bangsa Kurdi pada tahun 1978. Sejak itu, dia sering kembali ke Kurdistan dan menulis beberapa buku dan puluhan artikel tentang sejarah dan masyarakat Kurdi. Nah, kemudian pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an ia sering tinggal di Indonesia. Pada 1983 sampai 84, ia melakukan penelitian lapangan di suatu perkampungan miskin di Bandung, dan pada 1986 sampai 90 bekerja di LIPI sebagai konsultan metodologi penelitian. Kemudian bekerja di Yogyakarta pada tahun 91 sampai 94 sebagai dosen tamu pada Fakultas Pascasarjana dan Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Selama tinggal di Indonesia, ia sering berkelana ke pelosok-pelosok untuk mengunjungi pesantren, guru tarekat, makam keramat, atau peninggalan purbakala, dan senang menyaksikan upacara-upacara adat atau keagamaan. Ia sering kembali mengunjungi Indonesia dan melanjutkan penelitian lapangan sampai saat ini, dan seterusnya ya. Dan perlu diingat bahwasanya buku ini, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, yang ditulis oleh beliau ini, Martin van Buren ini, ya, di mana atas permintaan dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan kita sudah tidak asing dengan Gus Dur ya. Beliau itu memang memohon kepada Martin van Buren untuk meneliti bagaimana tradisi-tradisi yang berkembang di pesantren, yang di dalamnya tentu kita sangat mengenal dengan istilah Kitab Kuning ya. Kemudian juga meneliti tentang tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Ya, walhasil dari tarekat yang dituliskan oleh Martin van Buren ini dalam buku ini, itu memang tidak ada tarekat Alawiyah, itu nggak ada di sini. Karena tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia mulai dari zaman dulu itu ya
Tentu yang paling menonjol di antara tarekat-tarekat yang lain itu adalah tarekat Qadiriyah, nah kemudian Naqsyabandiyah, Kubrawiyah, Rifaiyah, itu ya, dan lain sebagainya lah yang bisa Anda telusuri langsung di dalam buku ini. Nah, itu sedikit mengenai buku ini ya. Kemudian langsung kepada materi, dimana saya akan bacakan secara utuh agar kita memiliki gambaran ya bahwasanya beliau itu memiliki komentar. Martin van Buisen itu memiliki komentar atau memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang Syekh Jumadil Kubro, apakah dia itu benar-benar memiliki ketersambungan nasab kepada Ba'alawi atau tidak. Ya, mari kita simak bersama-sama dan akan saya tampilkan di layar. Di halaman 241. Ketika beliau itu membahas ya tentang salah satu tarekat yaitu tarekat Al-Kubrawiyah. Nah, kebetulan di situ muncul sebuah nama yaitu Syekh Jumadil Kubro gitu ya. Maka beliau itu meneliti bagaimana kesejarahan dari Syekh Jumadil Kubro yang merupakan nenek moyang para wali dan kiai di Jawa, kiai Jawa atau Nusantara lah secara umum ya. Oke, langsung saya bacakan. Syekh Jamaluddin Al-Akbar, nenek moyang Arab para wali dan kiai Jawa. Di samping tradisi babat, terdapat tradisi sejarah legendaris lainnya tentang Islamisasi Jawa. Tradisi ini berasal dari dan terus dipelihara di lingkungan para Alawiyin, Sayyid, dalam kurung Sayyid asal Hadramut ya artinya Ba'alawi, yang mempunyai pengaruh besar terhadap Islam Indonesia. Berarti tradisi ini berasal dan terus dipelihara di kalangan Ba'alawi. Versi Sayyid atau Ba'alawi ya, atau Habib, tentang peranan Wali Songo dan tentang hubungan kekerabatan antara mereka sebetulnya menunjukkan banyak kesejajaran, di samping beberapa perbedaan dengan versi babat yang telah dibahas di atas. Pada masa kini, Kiai Jawa cenderung lebih mempercayai versi Sayyid ini daripada versi babat. Nah, sehingga wajar ketika sebagian orang, khususnya dari kalangan Duriyah Wali Songo itu lebih mempercayai versi nasabnya Syekh Jumadil Kubro, versinya Ba'alawi daripada versi dari babat-babat atau buku-buku sejarah yang ada di Nusantara ini. Ya, mungkin karena lebih lengkap gitu atau lebih ya Allah alam lah. Ada hal-hal yang memang menarik untuk dibahas ya dalam kesempatan kali ini. Ya artinya lebih kiai Jawa sesuai dengan penuturan Martin van Buisen ini menunjukkan bahwasanya kiai Jawa itu lebih cenderung mempercayai versi Ba'alawi daripada versi babat. Oke. Kemudian beliau melanjutkan, orang-orang Arab asal Hadramut mulai datang ke Indonesia dalam jumlah besar baru pada abad ke-19. Dan ini sesuai dengan apa yang kita ulas, kita bahas pada kajian-kajian yang sebelumnya ya. Dan ini mengacu kepada Vandenberg yang meninggal pada tahun 1886. Tetapi secara perseorangan, pedagang dan ulama Hadrami telah menetap di Pulau Jawa sejak beberapa abad, menikah dengan wanita setempat. Menurut riwayat yang berkembang di kalangan kaum Alawiyin Hadrami di Jawa, khususnya Ba'alawi, para wali yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan perkawinan campur demikian. Semuanya, menurut versi ini, versi Ba'alawi ya, adalah cucu buyut seorang Sayyid Hadrami bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar. Lihat misalnya silsilah keturunan mereka dalam Al-Baqir 1986 ya, halaman 45. Yang terakhir ini, sebagaimana semua Alawiyin Hadrami adalah keturunan dari Imam Syiah ke-6 Ja'far As-Shadiq melalui cicitnya Ahmad Al-Muhajir. Keturunan Nabi pertama menetap di Hadramut. Ini versi Ba'alawi dan sekarang yang sedang diteliti oleh Kiai Haji Madudin itu, dan memang belum ada bukti, tidak ada bukti bahkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu memang benar-benar hijrah ke Hadramut ya. Untuk generasi berikut, silsilah Jamaluddin tetap identik dengan silsilah beberapa keluarga Said Hadrami yang terkemuka di Nusantara. Lihat misalnya Mahayuddin 1984 dan Al-Baqir. Nenek moyang terakhir Jamaluddin yang memiliki asal-usul sama dengan para Alawiyin adalah Muhammad Shahib Mirbat. Cucunya, Abdul Malik, dikatakan menetap di Nasr Abad, India, di mana keturunannya dikenal sebagai keluarga Azmat Khan dan menyandang
berbagai gelar kehormatan, cucu Ahmad bahkan dipanggil Syah yaitu Raja. Dan ini mengutip dari Al-Haddad 1403 dan Al-Baqir ini 1986-42. Nah, tentu ketika mengacu kepada Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad ini mengacu kepada kitab ini ya yang berjudul Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, dan sudah kita ulas dalam beberapa kesempatan yang sebelumnya bahwa untuk leluhur Wali Songo khususnya yang bernama Syekh Jumadil Kubro itu menurut versi Ba'alawi bernama Jamaluddin Jamaluddin Husain itu ya, Jamaluddin Husain. Oke, lanjut. Menurut silsilah, Jamaluddin Husain Al-Akbar adalah putra Syah Ahmad ini. Ia dan saudara-saudaranya konon telah mengembara ke Asia Tenggara. Jamaluddin sendiri menjejakkan kakinya ke Kamboja dan Aceh dulu, kemudian berlayar ke Semarang dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di Pulau Jawa hingga akhirnya melanjutkan pengembaraannya ke Pulau Bugis di mana ia meninggal. Demikian Al-Haddad. Demikianlah pengutipan dari Habib Ali bin Tahir Al-Haddad dalam bukunya Tarikh Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa. Kemudian putranya Ibrahim Zain Al-Akbar menikahi seorang putri Kamboja dan memperoleh dua putra yaitu Maulana Ishaq dan Rahmatullah alias Sunan Ampel. Melalui putranya yang lain Ali Nurul Alam, Jamaluddin juga menjadi buyut dari Sunan Gunung Jati, dan melalui putranya yang ketiga Zainul Alim, dia adalah kakek dari wali yang lain Maulana Malik Ibrahim. Kemudian dalam catatan kakinya ini merupakan ringkasan karya Al-Haddad yang juga menghubungkan hampir semua wali Jawa lain yang terkenal dengan Jamaluddin. Data sejenis ditunjukkan dalam bentuk bagan dalam Al-Baqir. Ini bukunya yang mana kurang tahu saya ini. Oke, lanjut. Artinya memang ada upaya-upaya dari Ali bin Tahir Al-Haddad untuk memba'alawikan Wali Songo ya. Oke, lanjut. Riwayat tentang Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar dan anak-anaknya ternyata sangat mirip riwayat tentang Syekh Jumadil Kubro di babat-babat Jawa. Al-Bagir juga mengamati kemiripan ini, dan ia tampaknya mengambil kesimpulan bahwa riwayat versi Alawiyin lebih asli daripada versi Babat. Ia berkomentar bahwa buku-buku berbahasa Jawa sering tidak tepat menulis nama Jamaluddin sebagai Jumadil Kubro. Berarti siapa Al-Bakir dari seorang Ba'alawi menyimpulkan bahwa untuk versi Babat ya nama Syekh Jumadil Kubro itu tidak tidak asli katanya ya. Tidak asli, atau riwayatnya Ba'alawi itu lebih asli daripada riwayat yang dimiliki oleh Ba'alawi. Nah, nanti akan disimpulkan pada akhir keterangan nantinya ya. Kesimpulan saya bertolak belakang dengan interpretasi ini. Berdasarkan dokumen yang tersedia, versi Babat lebih asli. Nah, ini menurut penulis, menurut Martin van Vriesen. Lebih asli tentunya versi Babat ya daripada versi Alawiyin atau Ba'alawi. Bagi saya tentang Jamaluddin Al-Akbar tampaknya merupakan hasil dari upaya pada abad ke-12 awal, ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa. Berarti memang menurut siapa? Martin van Vriesen ya, beliau sudah membaca bahwasannya untuk versi Ba'alawi dalam sejarahnya Wali Songo itu memang ada upaya-upaya dari Ali bin Tahir Al-Haddad untuk mengoreksi silsilah Wali Songo dalam versi babat-babat Jawa. Nah, apalagi untuk sekarang itu sudah mulai dibuka manuskrip-manuskrip dari kalangan Duriyah Wali Songo. Dan memang upaya tersebut itu sudah ada semenjak awal-awal abad ke-20 Masehi, artinya di sekitar tahun 1900-an awal gitu ya, 1900 1 atau 10 atau 20 itu memang sudah ada upaya-upaya mengarah ke sana untuk memba'alawikan silsilah Wali Songo. Oke, kita lanjut. Kata sifat kubro diganti dengan kata Arab yang lebih tepat yaitu Al-Akbar, dan nama aneh Jumadil dengan nama Arab yang paling mirip yaitu Jamaluddin. Babat menyebut Jumadil Kubro sebagai keturunan Ja'far As-Sadiq namun tak memberikan silsilah lengkap. Nah, dan memang demikian karena memang mayoritas atau banyaknya silsilah-silsilah yang dimiliki oleh sebagian keluarga keturunan Wali Songo itu memang tidak menyebutkan nasab Wali Songo ke atas secara lengkap, versi lengkap. Artinya ada loncatan-loncatan dan seterusnya. Memang sudah diketahui oleh Martin van Vriesen ini ya, oleh penulis buku ini.
Dalam versi Alawiyin, silsilah keturunannya disesuaikan. Nah, dalam versi Ba'alawi, ya, silsilah keturunan dari Syekh Jumadil Kubro disesuaikan dengan silsilah keturunan mereka sendiri. Jadi, memang menyesuaikan. Silsilahnya Wali Songo itu disesuaikan dengan silsilahnya Ba'alawi. Ya. Oke, dalam babat-babat terdapat berbagai legenda berbeda tentang Jumadil Kubro yang sering tidak cocok satu dengan yang lainnya. Dalam versi Alawiyin atau Ba'alawi, semua legenda itu digabungkan dalam suatu keseluruhan yang agak konsisten. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma Islam seperti cerita perkawinan sejarah dibuang. Demikian juga nama orang Persia, Syamsi Tabriz, ya. Syamsi Tabriz itu pun dibuang juga oleh Ali bin Thahir, ya. Karena memang tokoh yang paling utama dalam hal ini adalah Ali bin Thahir Al-Haddad. Oke. Kesan saya ini tidak tanpa alasan. Ya. Pertama-tama, di atas saya telah memberikan penjelasan lain tentang asal-usul nama Jumadil Kubro yang pada hemat saya lebih meyakinkan. Kedua, sumber-sumber Jawa yang menyebut Jumadil Kubro lebih tua daripada karya-karya Arab yang menceritakan versi Alawiyin atau Ba'alawi. Versi tertulis paling tua yang pernah saya lihat dibukukan oleh Sayyid Alwi bin Thahir bin Abdullah Al-Haddar Al-Haddad, seorang pengurus Rabithah Alawiyah yang menjabat Mufti Johor sampai wafatnya pada tahun 1962 atau Al-Haddad 1403. Al-Bakir merujuk kepada sebuah laporan penelitian yang dilakukan oleh Said Zain bin Abdullah Al-Kaf. Tulisan lain yang juga merujuk kepada Al-Haddad, tulisan lain juga merujuk kepada Al-Haddad atau informasi lain dari kalangan Rabithah Alawiyah sebagai sumber, dan tidak satupun merujuk pada naskah Arab lama. Jadi memang yang pertama kali memba'alawikan silsilahnya Wali Songo itu adalah upaya yang dilakukan oleh Ali bin Thahir Al-Haddad. Nah, sesuai dengan buku ini, ya. Yang menarik, kata penulis, Al-Haddad sendiri tidak merujuk ke sumber Arab, melainkan sumber Jawa. Artinya kalau menyebut Jawa itu ya Nusantara, ya. Selama ini belum muncul sumber Arab pra abad ke-20. Artinya sebelum abad ke-20 tidak ada sumber Arab yang menunjukkan akan status dari silsilahnya Wali Songo sebagai Ba'alawi, belum ada. Nah, dari sumber Arab, ya, dari sumber Arab. Dan ketika kita menelusuri tentang Abdul Malik itu sendiri, baik itu mulai dari abad ke-6 Hijriah, ya, abad ke-7, abad ke-9 masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, abad ke-10 masanya dari Ghurarul Bahaidawi Muhammad bin Ali Khirid, atau masanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, atau muridnya Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi dalam Tathbitul Fuad pada abad ke-12 Hijriah. Itu memang belum ada, tidak ada informasi sedikit pun tentang Abdul Malik yang merupakan sepupu, Abdul Malik bin Alwi yang merupakan sepupu dari Al-Faqih Al-Muqaddam, ya. Oke. Dalam catatan kakinya, ya. Demikian misal Muhammad Hasan Al-Idrus, penyebaran Islam di Asia Tenggara, Ashraf Hadramut dan peranannya, yang menggantungkan diri kepada karya Ali bin Thahir Al-Haddad lainnya, Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa. Kemudian Farid Al-Atas dalam kertas kerja untuk seminar tentang masyarakat Arab di Nusantara, menyebut dua karya tulis yang tak saya sempat lihat, namun kelihatannya sama-sama juga tidak punya sumber lama sebagai dasar. Ahmad bin Abdullah As-Segaf Al-Alawi, Khidmatul Asyirah. Ini dalam kitabnya Khidmatul Asyirah yang kemarin kita ulas, ya. Mana kitabnya itu? Khidmatul Asyirah. Nah, ini kitabnya Khidmatul Asyirah, karya dari Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Artinya memang tidak ada dasar, tidak ada data Arab sebelum abad ke-20 Masehi. Nah, kemudian dalam catatan yang satunya, ya, bahwa yang menarik, Al-Haddad sendiri tidak merujuk ke sumber Arab melainkan sumber Jawa. Ia menyebut sebagai sumbernya sebuah karya dalam bahasa Jawa atau Melayu karangan Haji Ali bin Khairuddin, sejarawan bangsa Jawa, yang berjudul Keterangan Kedatangan Bungsu Arab ke Tanah Jawi saking Hadramut. Nah, Al-Haddad, ya, pemakaiannya nama Kamboja daripada Campa
juga memberi kesan bahwa ia tak mengutip sumber lama. Ya, artinya memang tidak ada sumber lama yang menunjukkan akan silsilah dari Wali Songo bersambung ke Ba'alawi. Kemudian nama Syekh Jamaluddin bukan sebuah nama yang baru saja dikenal di kalangan Jawa. Beberapa kiai yang saya kenal mengaku pernah dengar dari kakek mereka bahwa mereka adalah keturunan dari seorang Arab bernama Jamaluddin Al-Husaini yang makamnya ada di Madinah. Dan mereka percaya bahwa Jamaluddin ini identik dengan Jamaluddin Husain Al-Akbar dari sejarah versi Sayyid. Dengan kata lain, sebelum terbitnya buku Said Alwi Al-Haddad, sebagian kiai telah mendengar atau membaca sejarah Islamisasi Jawa versi Alawiyin. Namun nasab Jamaluddin Al-Husaini yang makamnya telah diziarahi informan saya, ternyata tidak sama dengan yang dikatakan sebagian silsilah keturunan Jamaluddin Husain Al-Akbar. Tradisi lisan lain yang beredar di kalangan kiai dan sayyid di Jawa menyebut sebuah kuburan keramat di Wajuk, Sulawesi Selatan, sebagai makam Jamaluddin Husain Al-Akbar. Hal ini memang sesuai dengan riwayat bahwa Jamaluddin pergi ke Pulau Bugis setelah bermukim di Jawa. Namun, tradisi setempat yang menamakan kuburan tersebut Keramat Mekah tidak tahu menau tentang silsilah Jamaluddin atau peranannya dalam Islamisasi Jawa. Dan informasi itu dari Kiai Haji Ma'ruf Amin Jakarta. Hipotesis saya bahwa versi Alawiyin ini adalah versi yang muncul relatif baru, bukan pada tahun 70-an, melainkan pada awal abad ini, yaitu tahun 1900-an awal ya. 1900-an awal ya. Diperkuat sebuah pengamatan ahli tentang sejarah Hadramut yang terkemuka, R.B. Sirjin. Menurut Sirjin, para Sayyid Habib itu maksudnya ya, di Hadramut telah sangat mengkritik golongan Alawiyin Indonesia yang banyaknya berdarah campur karena mereka tidak memelihara daftar silsilah keluarga. Baru sejak berdirinya Robitoh Alawiyah, perhimpunan keluarga para sayyid di Indonesia pada tahun 1928, upaya-upaya sistematik mulai dilakukan untuk menyusun kembali silsilah keturunan. Karena data lengkap tak tersedia, jadi memang sudah diakui ini oleh Martin van Buren. Biasanya memang untuk Ba'alawi sendiri ketika di Indonesia memang mereka itu tidak memiliki data. Dan silsilah mereka itu memang tidak dijaga. Ya, artinya mereka tidak memiliki catatan yang lengkap. Ya, di sini saya ulang lagi, karena data lengkap tak tersedia. Di samping tradisi lisan dan sumber dari Hadramut, segala macam fakta dan legenda yang terdapat dalam sumber-sumber setempat juga dikumpulkan dan agaknya dikoreksi. Nah, ketika menemukan sumber, ya, dikumpulkanlah sumber-sumber setempat, kemudian dikoreksi dan dibuat lebih konsisten. Ya, berarti kan apalagi kalau bukan pencakokan ini mah ya. Ya, oke. Kita lanjut. Hipotesis saya bahwa nama dan silsilah tokoh Jamaluddin Husain Al-Akbar merupakan hasil proses penyusunan sejarah kaum Alawiyin Nusantara ini, Ba'alawi Nusantara ini, dengan memakai riwayat tentang Jumadil Kubro sebagai bahan baku. Jadi benar ya, sesuai dengan apa pengakuan dan hasil hipotesa dari Martin van Buren, bahwasanya memang untuk silsilah yang dimiliki oleh Wali Songo yang bersambung kepada Syekh Jumadil Kubro yang kemudian menurut versi Ba'alawi menjadi Syekh Jamaluddin Al-Akbar, ya, kemudian disambungkan kepada Ahmad Syah Al-Kabir, kemudian kepada Syekh Abdul Malik Al-Dhamad Khan. Nah, ini memang dilakukan oleh Ba'alawi itu sendiri yang kemudian menyatakan bahwasanya mereka itu adalah keluarga dari Abdul Malik bin Azmat Khan, yang padahal untuk data-data yang dimiliki oleh Ba'alawi tentang Abdul Malik Azmat Khan itu memang tidak ada dan mereka tidak tahu menau tentang siapakah Abdul Malik Azmat Khan dan siapa saja keturunan-keturunan dari Abdul Malik Azmat Khan. Dan tentu yang menjadi satu kesimpulan lagi bahwasanya yang melakukan itu semua ya adalah setelah berdirinya Robitoh Alawiyah di Nusantara ini, dan salah satu pendirinya adalah Alwi bin Thohir, dan khususnya adalah Alwi bin Thohir Al-Haddad itu sendiri yang memang mencocokologikan antara nama-nama tokoh misalnya seperti Syekh Jamaluddin Al-Akbar dengan tokoh
yang sudah dikenal di Nusantara ini dengan Syekh Jumadil Kubro, sesuai dengan data-data yang ada di babat-babat di Nusantara ini, lalu kemudian disinkronisasikan, dicocokologikan, sehingga akan terlihat silsilah itu lebih rapi dan lebih cocok dan bersambung kepada nasab dari Ba'alawi. Nah, itulah kesimpulan dari pertemuan kali ini yang sesuai dengan apa yang kita baca, dan kesimpulan yang disampaikan oleh Martin van Buren, bahwasanya memang yang melakukan cocokologi atau memba'alawikan nasab Ali Songo itu adalah Alwi bin Thohir Al-Haddad di awal-awal Masehi ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.